Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Lagi sibuk ngapain Ustaz? Lagi membaca buku ini pelajaran fikih untuk kelas 2. Kelas 2 ya, Masya Oke. Allah. Kalau boleh tahu lagi bahas tentang apa Ustaz? Ya ini Temanya. Bismillah, ini tentang fikih ya, kelas 2. Temanya tentang adab dan kebersihan, masih Ya. tema adab dan kebersihan. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas kebersihan badan, ya, mulai kuku dan badan yang lainnya atau anggota badan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas kebersihan atau adab kebersihan pakaian dan tempat kita. Nah, jadi selain bersih badan kita, kita juga bersih pakaian dan tempat tinggal kita, ya. Atau bagaimana kita memperlakukan tempat tinggal kita tetap dalam keadaan bersih, ya. Misalnya berkenaan dengan pakaian, ya, kita selalu memakai pakaian yang bersih, ya, karena pakaian yang bersih tentu bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah, ya, seperti sholat, ya kan. Kalau kotor, ya kan, itu akan tidak nyaman juga dipakai, kan. Misalnya kaos yang kita pakai seharian itu kan kita gunakan lagi malam hari, pasti nggak enak kan, khususnya kalau kotor pasti bau kan. Nah, jadi kalau pakaian ya kita gunakan pakaian tuh satu hari ya satu kali gitu kan. Nah, untuk pagi malam ganti lagi gitu kan. Nah, kemudian menggunakan handuk, ya, handuk kita untuk mandi itu, ya, handuk untuk mandi itu kita tidak boleh bercampur, ya, baik itu dengan saudara, ayah, ibu, harus ada handuknya masing-masing. Kenapa? Karena kulit kita itu sensitif terhadap bakteri. Karena bisa jadi handuk yang dipakai oleh orang lain itu akan mengandung bakteri yang membuat diri kita tidak sehat, ya. Jadi handuk itu masing-masing, ya. Dan dipastikan juga handuk yang kita pakai bersih dan tidak berbau, ya. Kalau handuknya sudah berbau, warnanya sudah berubah, harus diganti dengan handuk yang bersih lagi. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ketika kita buang air kecil, ya, ini termasuk adab kebersihan juga. Kita mengusahakan untuk tidak berdiri, ya. Karena kalau berdiri pasti, kalau misalnya yang laki-laki nih buang air kecil, ya, berdiri, ya kencingnya nyebar kemana-mana gitu. Dan itu secara medis juga tidak sehat. Jadi kita mengusahakan bagaimana kencing kita jongkok atau tidak berdiri, ya. Dan ini merupakan salah satu sunnah juga, bahwa kita tidak dibolehkan kencing berdiri, ya, minimal berjongkok supaya bisa memastikan najisnya tidak menyebar kemana-mana. Begitu anak-anak. Kemudian yang keempat, terhadap adab tempat tinggal kita tidak mencoret-coret, ya, dinding, ya. Di rumah kita mungkin kan ada dinding, kan ada kamar gitu. Kalau kita mau menulis, itu menulis di tempatnya, di buku, di papan tulis gitu, ya. Jangan mencoret-coret dinding rumahnya, ya. Jangan kemudian membuat kotor dinding-dinding rumahnya atau membuat kotor lantai-lantai, ya kan. Nah, itu kita hindari. Itu salah satu adab kita menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Kemudian yang kelima, itu adalah selalu membuang sampah pada tempat sampah, ya. Kalau kita sedang menggunakan sesuatu barang, plastiknya kita buang di tempat sampah, ya, atau pada tempat yang sudah disediakan. Jangan sampai berhamburan, tercecer di lantai, nanti akan membuat lantai kita kotor, ya kan. Maka di salah satu adab kita menjaga kebersihan adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau bak sampahnya sudah penuh, ya, sudah baunya tidak sedap, langsung dibuang di luar, jangan lagi disimpan di dalam. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan minimal kepada pakaian kita dan tempat tinggal kita. Yang pertama tadi adalah pakaian kita harus selalu bersih, gunakan handuk yang secara sendiri-sendiri bersih dan tidak bercampur dengan orang lain. Yang ketiga, kita hindari kencing berdiri, ya, kencing secara jongkok supaya najisnya tidak menyebar-nyebar. Yang keempat adalah tidak membuat kotor dinding
baik dengan coretan maupun dengan hal-hal lainnya, dinding dan lantai rumah kita ataupun di sekolah ya. Kemudian yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak kelas 2 semuanya memahami tentang adab kebersihan pakaian dan tempat ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Bermanfaat sekali ya pelajaran hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Menunjukkan bagaimana Islam Betul. begitu perhatian terhadap kebersihan. Ya. Islam satu-satunya agama yang memperhatikan sekali masalah kebersihan ini ya, dan menjadikan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita kalau melakukan kebersihan, menjaga kebersihan, niatnya ingin beribadah kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmu yang begitu bermanfaat Insya dan Allah. semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan lanjutkan lagi membaca Ya. bukunya. Mau baca dulu ya. Iya, Masya Allah. Saya lagi mau lanjut, mau Ya. pulang ke rumah dulu. Iya, nah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.